Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Wardani dengan NIM A1A1210077. Di sini saya akan mempresentasikan materi kita kali yaitu kelompok 2, yaitu bagaimana menganalisis perdagangan internasional melalui pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, langsung saja pada latar belakang makalah kami, yaitu seperti yang kita ketahui, dalam era globalisasi, perdagangan internasional merupakan elemen kunci di mana untuk membangun perekonomian suatu negara yang berdaya asing. Nah, setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, tidak dapat sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan domestiknya tanpa adanya interaksi ekonomi dengan negara lain. Nah, Indonesia sebagai negara dengan potensi yang sumber daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan perdagangan internasional sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi. Namun, perdagangan internasional juga membawa tantangan terutama bagi negara-negara yang berkembang. Nah, dengan ketergantungan terhadap ekspor komoditas primer dapat menyebabkan ekonomi suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga global. Nah, selain itu, ketidakstabilan nilai tukar sering menjadi hambatan dalam menjaga kestabilan perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi yang cermat agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional secara optimal. Nah, dengan adanya perdagangan internasional ini memiliki peran tidak hanya terbatas pada beberapa aspek saja. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan poin 2. Itu bagian dari saya. Saya akan menjelaskannya tentang pertumbuhan dan perdagangan negara kecil. Nah, seperti yang kita ketahui, negara kecil seringkali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam, tenaga kerja, dan infrastruktur, sehingga tantangan dalam perdagangan internasional menjadi lebih kompleks. Namun, negara kecil dapat memanfaatkan keunggulan spesialisasi dalam bidang tertentu untuk meningkatkan daya saingnya. Nah, sebagai contohnya, negara seperti Singapura telah berhasil mengembangkan sektor jasa dan teknologi sebagai produk unggulan dalam perdagangan internasionalnya. Nah, selain itu, diversifikasi ekonomi menjadi salah satu strategi utama bagi negara-negara kecil untuk mengurangi resiko ketergantungan pada satu jenis produk atau pasar. Nah, negara kecil yang hanya bergantung pada ekspor komoditas primer seperti minyak atau hasil pertanian akan rentan terhadap fluktuasi harga global. Dengan memperluas portofolio produk, risiko ekonomi dapat dikelola dengan lebih baik. Kerjasama regional juga menjadi jalan yang terbaiknya. Nah, melalui kemitraan seperti ASEAN, negara-negara kecil dapat memperoleh akses pasar yang lebih luas serta dukungan teknologi dan investasi dari negara-negara mitra. Nah, hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan skala ekonomi yang sebelumnya sulit dicapai secara individu. Nah, selain itu, negara kecil dapat memanfaatkan perdagangan internasional untuk memperkuat kapasibilitas sumber daya manusianya. Nah, dengan membuka diri terhadap investasi asing, negara-negara kecil menarik pelatih dan alih teknologi untuk yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja lokal. Nah, sehingga upaya ini akan meningkatkan daya saing di pasar lokal maupun pasar global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, negara kecil tetap menghadapi ancaman proteksionisme negara-negara besar, dinamika geopolitik. Nah, oleh karena itu diperlukan kebijakan perdagangan dan fleksibilitas dan adaptif untuk mengelola resiko serta memaksimalkan peluang dalam perdagangan internasional. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.